Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Astuti, NIM 18090720, kelas Administrasi Bisnis 18B. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan investasi saya, yaitu deposito dan saham di Ajaib, yang dibimbing oleh dosen pengampu Nicholas Marpaung, SAB, MSI. Yang pertama itu deposito. Saya melakukan investasi deposito mudaroba atau deposito berjangka dengan tenor 1 bulan, dan saya melakukannya di Bank BSI Syariah. Alasan saya memilih investasi deposito yang pertama itu aman, karena seperti yang kita ketahui, deposito ini sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Yang kedua itu setoran awal yang rendah, karena di Bank BSI ini setorannya itu yang pertama itu bisa 2.500.000, jadi cocok untuk orang yang baru ingin memulai belajar investasi. Yang ketiga itu jangka waktu fleksibel, jadi di Bank BSI ini pilihan jangka waktu yang diberikan sangat fleksibel, yaitu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Jadi untuk investor pemula bisa mencoba untuk memulai deposito dengan tenor yang paling sedikit, yaitu 1 bulan, seperti yang saya lakukan. Yang keempat itu di Bank BSI dilengkapi fasilitas ARO, yaitu perpanjang otomatis. Jadi jika deposito sudah jatuh tempo tapi belum dicairkan, maka akan secara otomatis diperpanjang. Jadi ini juga memudahkan untuk kita apabila ingin memperpanjang deposito, tidak perlu datang ke bank. Yang kelima itu Bank BSI setiap bulan tidak akan terkena biaya administrasi. Selanjutnya, resiko investasi deposito. Nah, yang pertama itu deposito memiliki resiko yang rendah. Yang kedua, jika ada hal yang tidak kita inginkan akan terjadi, kita bisa dengan mudah untuk datang langsung ke bank. Yang ketiga itu, kita akan mendapatkan denda ataupun penalti hanya jika mencairkan deposito sebelum jatuh tempo. Yang keempat, tingkat kepastian nisbah itu tergantung realisasi bisnis dari pengelola dana, karena jika kinerja bank tempat kita jelek dan usaha yang dilakukan merugi, maka kerugian tersebut dibebankan pada nasabah, seperti nisbah yang kita dapat akan rendah. Yang kelima, dikenai biaya pajak. Jadi apabila kita investasi deposito di bank, kita akan dikenai biaya pajak penghasilan ataupun PPh, yaitu 20%. Nah, yang di sebelah kiri itu foto setoran uang investasi deposito saya pada tanggal 30 Agustus. Nah, yang sebelah kanan foto biliet deposito. Jadi ini digunakan untuk apabila kita ingin mencairkan uang deposito kita. Selanjutnya, persentase nisbah bagi hasil deposito tenor 1 bulan nominal 2.500.000 yang saya jalankan. Jadi pada awal melakukan pembukaan deposito pada tanggal 30 Agustus 2021, nisbah pada bulan tersebut sebesar 33,00%, dan pada tanggal jatuh tempo 30 September saya mendapatkan 33%. Akan tetapi untuk bulan kedua saat saya memperpanjang deposito pada bulan Oktober 2021, perputaran uang yang dilakukan Bank BSI ini mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari deposito pada bulan Oktober atau pada bulan dan tanggal jatuh tempo, nisbah yang akan saya terima itu menurun, yaitu yang awalnya 33,00% menjadi 30,00%.
Karena seperti yang kita ketahui kan, ketika kita melakukan investasi deposito di bank syariah, keuntungan ataupun bagi hasil yang diterima customer itu tergantung pada perputaran yang dilakukan oleh bank atau keuntungan yang didapat oleh bank. Jadi ketika bank syariah mendapatkan keuntungan yang besar, maka bagi hasil yang kita peroleh ataupun kita terima otomatis bisa lumayan, akan tetapi jika perputaran uang yang dilakukan oleh bank syariah tempat kita berinvestasi mengalami kerugian ataupun penurunan penghasilan, maka imbasnya akan terkena di nasabah, yaitu menurun pula bagi hasil yang kita dapat. Nah, ini keuntungan nisbah 33,00% pada bulan pertama, yaitu bulan September sebesar 6.509 pada bulan pertama yang saya dapat. Selanjutnya, selain saya melakukan investasi di deposito, saya juga melakukan investasi di aplikasi ajaib, yaitu saya melakukan investasi saham. Alasan saya melakukan investasi saham di ajaib, yang pertama itu aman, karena aplikasi investasi di ajaib ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK, sehingga bisa dijamin keamanannya. Yang kedua itu pendaftarannya yang mudah dan cepat, karena ketika daftar di aplikasi ajaib ini semua dilakukan secara online dan tanpa dipungut biaya. Selain itu, data-data yang diminta juga tidak rumit. Yang ketiga itu bersifat liquid, yaitu bisa dengan mudah untuk dijual dan dicairkan dengan cepat apabila kita sedang butuh uang. Yang keempat itu bersifat transparan, artinya kita bisa mengetahui dengan pasti harga permintaan dan penawaran beserta jumlah slot yang ingin kita beli. Yang kelima itu bisa melakukan investasi dengan modal di bawah 100.000. Karena di aplikasi ajaib ini kita bisa berinvestasi mulai dari 100 ribuan ke bawah, tergantung berapa slot yang ingin kita beli dan tergantung perusahaan yang kita pilih. Resiko investasi di ajaib ini yang pertama, apabila terjadi kendala hanya bisa menghubungi customer service melalui Gmail. Jadi ini kayak sedikit membuat kita susah karena hanya dapat mengeluh melalui Gmail. Yang kedua itu rugi apabila harga saham tempat kita investasi itu jatuh ataupun turun terus. Yang ketiga itu akan mengalami kerugian apabila menjual saham ketika sedang turun. Selanjutnya, sebelum saya membeli saham di aplikasi ajaib, biasanya sebelum saya melakukan investasi, saya melakukan analisis pribadi dengan cara memilih perusahaan-perusahaan yang masih terkenal di Indonesia. Selain itu, saya juga melihat dari grafik perkembangan saham. Jadi apabila grafik menunjukkan pergerakan yang semakin ke atas dan stabil, maka saya akan melakukan investasi. Yang selanjutnya, saya juga melihat dari fitur statistik. Karena di dalam fitur statistik ini terdapat fitur competitive ranking. Nah, dari fitur ini kita bisa membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, saya juga menganalisis melalui fitur finansial, di mana dari fitur tersebut kita bisa melihat kinerja keuangan perusahaan dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, ini investasi saham yang saya lakukan pada tanggal 14 September 2021, saya melakukan investasi saham di PT Smartfren Telkom Tbk.
saham ketika saya melakukan investasi pertama kali itu, turun harga dengan persentase minus 17,20%, di mana yang awalnya saya membeli saham satu slot 11.600, kini turun menjadi 9.600 per slot. Yang artinya apabila saya menjual di harga turun sekarang, saya akan mengalami kerugian sekitar 2.000. Yang kedua, saya melakukan investasi saham pada tanggal 20 September 2021. Saya melakukan investasi saham di PT Aset Indonesia Tbk, yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pelayanan. Saham ini sedang mengalami kenaikan ketika saya melakukan investasi dengan presentasi return 15,45%. Jadi yang awalnya saya membeli saham satu slot itu 24.600, kini naik menjadi 28.800, dan terlihat jika dijual saya sudah untung 4.200, akan tetapi saya tidak untuk saat ini tidak menjualnya. Yang ketiga, saya melakukan investasi pada tanggal 11 Oktober di PT Alam Sutra Rili Tbk yang bergerak di bidang konstruksi dan pengelolaan pembangunan perumahan. Saham ini juga mengalami kenaikan dengan presentasi return 3,16%, di mana yang awalnya saya membeli satu slot 19.000, kini menjadi 19.600, dan sudah terlihat saya mendapatkan keuntungan 600. Pada tanggal 13 Oktober 2021, saya melakukan investasi saham di PT ANC Investment Tbk yang bergerak di bidang industri pertambangan, transportasi, pertanian, konstruksi, jasa, dan perdagangan. Dalam saham ini mengalami turun harga dengan persentase minus 39, di mana yang awalnya saya membeli saham satu slot 7.700, kini turun menjadi 7.400, yang artinya apabila saya menjual di harga turun sekarang, saya akan mengalami kerugian Rp300. Ini selanjutnya saya juga melakukan investasi pada tanggal 15 Oktober. Saya melakukan investasi di PT Borneo Olahraga Sarana Sukses yang bergerak pada bidang pertambangan batu bara berkalori tinggi. Saham BOS ini juga waktu saya investasi sedikit mengalami kenaikan dengan presentasi minus 1,6, di mana yang awalnya saya membeli saham satu slot itu 9.400, kini turun menjadi 9.300, di mana terlihat saya rugi Rp100. Selanjutnya juga saya tanggal 15 juga melakukan investasi saham di PT Intiland Development Tbk yang bergerak dalam bidang pembangunan dan penyewaan gedung perkantoran. Saham ini waktu saya investasi mengalami kenaikan dengan presentasi 0,53%, di mana yang awalnya saya membeli saham satu slot 18.800, kini naik menjadi 18.900, di mana terlihat saya untung Rp100. Dan ini hasil keuntungan keseluruhan investasi saham di beberapa perusahaan yang saya lakukan, dan return yang saya dapat yaitu 2.744. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.